Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema 3 pesan kebaikan. Tema ini terinspirasi dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, berinfaklah kalian di jalan Allah dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil banyak ibrah, pelajaran-pelajaran, baik secara khusus ataupun secara umum. Dan di antaranya pelajaran utama yang perlu kita ambil, yang pertama adalah terkait pentingnya untuk berinfak. Berinfak di sini berarti mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan agama, untuk kebaikan-kebaikan yang semuanya diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih luas daripada itu, perintah untuk berinfak berarti menjadi pribadi-pribadi yang peduli, pribadi-pribadi yang berusaha membantu, menolong kepada orang lain, dan semangat ini adalah semangat untuk memberi. Kaum muslimin diperintahkan untuk memberi, bukan untuk menerima. Bahkan orang yang memberi itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan orang yang menerima. Maka perintahnya adalah untuk berinfak. Dan semangat inilah yang dimiliki oleh generasi as-sabiqunal awwalun di kalangan orang-orang Ansor. Mereka terkenal selalu memberikan pertolongan, selalu memberi bantuan meskipun dalam kondisi mereka kesempitan. Dan sifat seperti ini yang harus dibangun, karena ketika memiliki semangat untuk memberi, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang solutif, pribadi-pribadi yang akan mendatangkan solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan. Sebaliknya, orang yang memiliki mental untuk menerima, maka akan sulit melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu, ketika perintah untuk memberi, artinya orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang-orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberi apa-apa. Oleh sebab itu, pesan yang tersirat juga semangat untuk bekerja, semangat untuk berikhtiar, semangat untuk berusaha untuk menjemput rezeki Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Bahkan ayat yang tadi dibacakan oleh muazin sebelum sholat Jumat adalah perintah bahwa setelah melaksanakan sholat Jumat diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk menjemput rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Artinya, korelasinya perintah untuk berinfak ini akan menumbuhkan semangat etos kerja yang tinggi, semangat profesionalisme, semangat menunaikan amanah. Dan inilah yang harus ditanamkan dan dilaksanakan dalam kehidupan setiap muslim, dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Pesan yang kedua adalah janganlah kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Meskipun ayat ini kalau dalam tafsir-tafsirnya adalah jangan berinfak ataupun mengeluarkan harta untuk kegunaan yang mengingkari aturan Allah Subhanahu wa taala ataupun digunakan untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi ketika kita mengambil pelajaran yang lebih luas daripada itu, bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, tidak hanya berdiam diri saja, karena dengan berdiam diri maka akan terlindas oleh kemajuan zaman. Apalagi zaman sekarang dengan kemajuan informasi, teknologi, pengetahuan dan yang lainnya. Kalau kaum muslimin diam saja tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kesalahan-kesalahan, maka mereka akan tertinggal dengan kemajuan zaman, bahkan akan menghadapi permasalahan-permasalahan. Sebagai contoh misalnya, kita memiliki tempat ibadah yang dinamakan sebagai masjid. Masjid seharusnya menjadi pusat peradaban. Kalau seandainya masjid itu diam saja tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak melakukan inovasi-inovasi, maka akan ditinggalkan oleh jamaah, terutamanya kalangan muda. Oleh sebab itu jangan sampai masjid ini ditinggalkan, maka harus dilakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang mendatangkan masyarakat, yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat, baik kalangan para bapak-bapak, ibu-ibu, kalangan generasi muda, termasuk anak-anak, karena golongan di antara yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada perlindungan adalah mereka yang dekat hatinya dengan masjid. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Oleh sebab itu perlu melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, termasuk dengan kemajuan teknologi ini. Para keluarga harus memastikan pendidikan yang terbaik bagi keluarganya, tidak semata-mata menyerahkan pendidikan anak-anak kepada sekolah saja. Pendidikan yang paling utama menjadi kewajiban para orang tua, maka perlu diberikan pendidikan, pencerahan bagaimana menghadapi tantangan zaman yang tantangannya semakin besar ini, dan itu perlu dilakukan. Kalau misalnya orang tua diam saja, maka anak-anak akan diberikan pengaruh oleh sekitarnya, oleh teman-temannya yang tidak memiliki tanggung jawab, ataupun pengaruh buruk dari media sosial dan yang lainnya. Oleh sebab itu, janganlah kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pesan yang ketiga adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Perintah ini adalah perintah yang luar biasa. Kaum muslimin berada di zaman apapun, berada di tempat manapun, harus selalu melakukan kebaikan. Kalau misalnya tidak bisa melakukan kebaikan yang besar, maka lakukanlah kebaikan yang kecil. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan secara sendirian, maka laksanakanlah kebaikan-kebaikan itu secara bersama-sama, secara berjamaah, dan itulah yang didorong, diperintahkan di dalam Islam. Perintah-perintah kebaikan, perintah-perintah ibadah yang ada di dalam Al-Quran, semuanya menggunakan perintah secara berjamaah. Perintah untuk beriman, perintahnya adalah perintah berjamaah. Perintah untuk sholat, perintahnya adalah untuk berjamaah, secara berjamaah. Perintah zakat ataupun perintah-perintah yang lainnya. Oleh itu, kaum muslimin semuanya harus menumbuhkan semangat kolektif, semangat berjamaah, berjamaah dalam ibadah maupun berjamaah dalam muamalah. Ketika melakukan kebaikan-kebaikan yang besar, yang berat, ketika dilakukan secara bersama-sama akan menjadi ringan, dan itu akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya belum bisa terlibat melakukan kebaikan, belum bisa berkontribusi, belum bisa berpartisipasi, setidaknya turut mendukung, turut memotivasi, turut peduli. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Kalau seandainya ada saudara-saudara kita di tempat lain menghadapi kesusahan-kesusahan, menghadapi permasalahan-permasalahan, maka bagi kaum muslimin lainnya harus turut serta. Kalau seandainya bisa berkontribusi secara materi, lakukan kontribusi secara materi. Kalau tidak bisa secara materi, secara ide ataupun pemikiran, bisa juga berkontribusi secara ide ataupun pemikiran. Kalau misalnya tidak bisa juga, bisa berkontribusi yang terus mendoakan kepada saudara-saudara muslim lainnya kebaikan-kebaikan, termasuk saudara kita yang berada di Palestina yang sekarang masih berjuang untuk kemerdekaannya. Maka kaum muslimin seluruh dunia harus turut berpartisipasi, turut peduli secara materi ataupun secara non materi, tentunya dengan doa-doa kita. Dan ini adalah semangat kebaikan,
Dan inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada kebaikan, maka ia memiliki jiwa yang bersih, memiliki hati yang murni, yang tulus, yang jauh dari sifat-sifat yang buruk, dari akhlak-akhlak mazmumah. Dan ini adalah kekayaan yang luar biasa yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin. Dan kita yakin namanya kebaikan tidak ada yang sia-sia, dan setiap kebaikan pasti balasannya dari Allah adalah kebaikan-kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Mudah-mudahan para jamaah semuanya dan kita semua yang hadir di sini, termasuk keluarga-keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan 3 kebaikan itu. Semangat untuk berinfak, berkontribusi, semangat untuk berinovasi, melakukan kebaikan-kebaikan, tidak jatuh kepada kehancuran, dan juga semangat untuk selalu berbuat baik di mana saja. Mudah-mudahan ini mengundang keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum fathan qariba bi rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir umurana wa umura jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubaraka. Allahumma arzuqna min haitsu la nahtasib. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.